Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2351 Perang Berlanjut. Pertempuran Putra Suci. Lin Bai melihat keheningan di wajah Lan Yuxin dan berkata dengan senyum tipis, "Lan Yuxin, saya harap kamu bisa bergabung dengan Sekte Iblis. Bukan hanya kamu. Jika Feng Wenjun dan Si Jiamu menolak bergabung dengan Sekte Iblis, aku juga akan melakukan segala kemungkinan untuk membuat mereka bergabung dengan Sekte Iblis." Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Lin Bai berkata, "Bencana akan datang, saya berharap teman-teman di sekitar saya dapat memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri." Lan Yuxin bertanya pada Yuxin dengan rasa ingin tahu, "Bencana apa?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika waktunya tiba, aku akan memberitahumu." Lagi pula, Lan Yuxin, bukankah kita masih memiliki pertempuran sengit yang harus dilawan? Kami tidak. Setelah Anda menjadi lebih kuat, bagaimana Anda akan menghadapi musuh-musuh yang kuat itu? Kata Lin Bai sambil tersenyum. Wajah Lan Yuxin menunjukkan keputusan yang sulit saat ini. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, saya akan bergabung dengan Sekte Iblis. Saya juga sangat tertarik dengan istana warisan di Sekte Iblis." "Oke." Lin Bai tersenyum puas dan mencap tandanya pada Lan Yuxin. Belakangan, Lan Yuxin tidak sabar untuk memasuki istana warisan. 100.000 tahun kemudian, benua Mangu akan dihancurkan. Bencana akan datang. Mata Lin Bai berkilat dan dia berkata dengan dingin, "Namun, aku tidak akan membiarkan benua Mangu dihancurkan, aku juga tidak akan membiarkan raksasa itu para dewa turun tangan. Dunia ini, aku tidak akan pernah menyerahkan dunia ini." Lin Bai berdiri di atas tebing, memandang dengan tegas ke kejauhan. Kini kekacauan di Akademi Dongsu masih berlangsung. 3 hari yang lalu, Sekte Iblis tiba-tiba menyerang Akademi Dongsu, membuat Akademi Dongsu lengah. Pada siang hari kedua, gerbang dalam Akademi Dongsu melancarkan serangan balik. Akibatnya, hanya dalam 1 hari, kalahkan Sekte Iblis sepenuhnya. Rangkaian reaksi ini membuktikan kekuatan Akademi Dongsu. Setelah Sekte luar diselamatkan, murid Sekte dalam berjuang untuk keluar dari lautan dewa dan iblis dan pergi ke daerah Jianghai untuk menyapu murid Sekte Iblis yang melarikan diri. Pada saat ini, banyak kekuatan di daerah Jianghai juga bangkit untuk membantu Akademi Dongsu. Untuk sesaat, para murid Sekte Iblis yang melarikan diri dari lautan dewa dan iblis semuanya dalam keadaan panik dan berpencar serta melarikan diri. Pertarungan antara Sekte Iblis dan Akademi Dongsu sekali lagi mengejutkan seluruh Dongsu. Di saat yang sama, fondasi kuat yang ditunjukkan oleh Akademi Dongsu juga mengejutkan para pejuang di atas Dongsu. Pada hari ke-7 setelah perang, 4 keluarga tersembunyi di Dongsu, orang kuat dari 9 alam, dan orang kuat dari 10 dinasti datang ke lautan dewa dan iblis untuk membantu Akademi Dongsu. Pada hari ke-15 setelah perang, keturunan murid Sekte Iblis di lautan para dewa dan iblis pada dasarnya ditangkap dan dibunuh, dan Akademi Dongsu mendapatkan kembali stabilitasnya. Para prajurit yang datang dari seluruh Dongsu untuk membantu juga mulai meninggalkan lautan para dewa dan iblis. Pada hari ke-20 setelah perang, kepulauan Sekte luar mulai dibangun kembali, dan banyak murid Sekte luar yang melarikan diri mulai kembali. 1 bulan setelah perang, Pengadilan Ilahi Ketertiban Akademi Dongsu mengirimkan lebih dari selusin orang kuat yang bercita-cita ke dunia nyata untuk pergi ke alam tanpa nama, termasuk orang-orang kuat dari keluarga Lan dan orang-orang kuat dari keluarga Dong Yuan Gu. Adapun apa yang mereka lakukan di domain tanpa nama, tidak ada yang tahu. Yang kita tahu hanyalah bahwa setelah orang-orang kuat yang bercita-cita ke alam memasuki alam tanpa nama, hanya dalam 1 bulan, nenek moyang dari banyak orang kuat yang mendambakan alam kekuasaan di alam tanpa nama semuanya mati secara tak terduga. Dalam sebulan, 28 orang kuat yang bercita-cita mencapai level tertinggi di domain tanpa nama ditemukan tergeletak mati di jalanan, mengejutkan Dongsu. Semua orang mengerti bahwa ini adalah balas dendam Akademi Dongsu. Karena ketika Sekte Iblis menyerang Akademi Dongsu, mereka menghabiskan harga yang sangat mahal untuk mengundang hampir 70 orang kuat dari domain tanpa nama yang bercita-cita ke tingkat tertinggi untuk pergi ke Akademi Dongsu untuk menghentikan orang-orang kuat dari Sekte dalam. Setelah pertempuran itu, sebagian besar dari lebih dari 70 orang kuat di domain tanpa nama yang bercita-cita ke dunia nyata telah melarikan diri. Hanya beberapa orang kuat yang bercita-cita ke dunia nyata tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi mereka didekati oleh Akademi Dongsu dan langsung dibunuh. Saat Akademi Dongsu mengirim orang-orang kuat ke alam tanpa nama dan membunuh lebih dari 20 orang kuat yang bercita-cita untuk mencapai dunia tersebut, pertempuran akhirnya berakhir. Segera setelah itu, Pengadilan Ilahi mengeluarkan perintah di sini. Sekte luar mengalami kerusakan parah dalam pertempuran ini,
namun banyak murid sekte luar yang melawan dengan gigih. Untuk menghargai keberanian para murid sekte luar ini, Pengadilan Ketertiban memutuskan untuk secara langsung memindahkan ribuan murid sekte luar yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada sekte luar. Naik dan masuki pintu dalam. Di antara mereka, saudara kandung Su Lingshan dan Su Lingsu yang cukup beruntung bisa bertahan hidup memasuki kampus selatan untuk berlatih. Pertempuran di Lautan Dewa dan Iblis akhirnya berakhir. Namun pertarungan antara Akademi Dongzu dan Sekte Iblis belum berakhir. Setelah mengalami pertempuran itu, Pengadilan Ketertiban Ilahi, atas nama Akademi Dongzu, mengirimkan berita ke seluruh wilayah Dongzu untuk mencabut Sekte Iblis. Sekarang seluruh wilayah di atas Dongzu sedang mencari keturunan murid Sekte Iblis. Selama prajurit yang memberikan informasi ke Akademi Dongzu akan diberi hadiah oleh Akademi Dongzu, untuk sementara waktu, keturunan murid Sekte Iblis akan diburu oleh seluruh Akademi Dongzu. Kejar dan bunuh, lari karena malu. Di antara mereka, 9 domain besar dan 10 dinasti besar memberikan kontribusi paling besar. Para prajurit dari 9 alam sudah kuat, dan 10 dinasti besar bahkan mengirimkan pasukan untuk mengepung dan menekan Sekte Iblis. 3 bulan kemudian, semua murid Sekte Iblis sepertinya telah menerima pesan. Mereka semua berlari ke arah yang sama. Mereka sepertinya telah dipanggil. Ini seperti menemukan tempat perlindungan baru. Setelah mengalami pertempuran di Lautan Dewa dan Iblis, semakin banyak murid Sekte Iblis tidak dapat lagi menyembunyikan identitas mereka dan melarikan diri satu demi satu. Pada saat ini, ada lebih dari 5 juta murid Sekte Iblis di Dongzu, baik yang dipaksa atau Sekte Iblis palsu sedang dalam pelarian. Mereka semua pergi ke tempat yang sama. Di luar Lautan Dewa dan Iblis, ribuan wilayah di Dongzu menanggapi panggilan Akademi Dongzu dan mulai memusnahkan Sekte Iblis. Namun di Lautan Dewa dan Iblis, perdamaian dan stabilitas kini telah kembali. Lebih dari 5 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Lautan Dewa dan Iblis. Kepulauan Sekte Luar kini telah dipulihkan, dan para murid Sekte Luar telah melanjutkan budidaya mereka. Sedangkan untuk pintu bagian dalam, badai sekali lagi terjadi pada saat ini. Semua orang tahu bahwa badai ini tidak bisa dihindari, karena pertempuran anak kudus akan datang. Perang Putra Suci melibatkan pemilihan prajurit paling kuat di antara semua Putra Suci di 4 halaman gerbang dalam Akademi Dongzu untuk dijadikan Putra Suci Akademi Dongzu. Pada saat yang sama, Putra Suci ini juga akan menjadi tetua ke-10 dari Pengadilan Ketertiban Ilahi. Menjadi Putra Suci mewakili kejeniusan paling menonjol di Dongzu dalam 30 tahun terakhir. Saat ini, di Akademi Dongzu, 8 orang yang memiliki panggilan terkuat untuk menjadi Putra Suci adalah Li Jis, Lin Bai, Yin Jiuling, Hei Luo Jianjiu, Si Zongxian, Wu He, An Ning, dan Lan Yuxin. Kedelapan orang ini hampir seluruhnya berasal dari kampus timur dan kampus selatan. Sedangkan untuk kampus utara dan kampus barat, bakat mereka sepertinya telah layu dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak banyak jenius yang menonjol, tapi mungkin mereka menunggu sampai saat terakhir untuk melepaskan jenius terkuat dan mengejutkan dunia. Tapi bagaimanapun juga, pertempuran Putra Suci sudah di depan kita. Pada hari ini, Lin Bai datang ke Istana Warisan, melihat ke Istana megah ini, dan berkata, "Semuanya, kalian telah berada di Istana Warisan Sekte Iblis selama lebih dari 5 bulan. Sekarang Pengadilan Ilahi Ketertiban telah membuat keputusan setelah membuat keputusan. 7 hari kemudian, Perang Putra Suci akan dimulai, memungkinkan semua Putra Suci untuk berpartisipasi. Sudah waktunya bagi Anda untuk kembali ke halaman timur." Begitu Lin Bai selesai berbicara, sesosok muncul di Istana Warisan Sekte Iblis, lebih dari selusin sosok muncul satu demi satu. Setelah melihat mereka keluar, Lin Bai mengecilkan matanya dan sedikit terkejut, karena aura di tubuh mereka saat ini jauh lebih kuat daripada setengah tahun yang lalu. Bab 2352 7 hari kemudian. Selama lebih dari setengah tahun, Yin Jiuling dan yang lainnya pada dasarnya berlatih di Istana Warisan Sekte Iblis dan pada dasarnya tidak pernah pergi. Dalam 6 bulan terakhir, pada dasarnya setiap orang telah membuat kemajuan besar. Lin Bai memperhatikan semua orang keluar, dengan senyuman di wajahnya, sepertinya Anda telah mendapat banyak peluang di Istana Warisan Sekte Iblis dalam 6 bulan terakhir. Saya yakin dalam pertempuran Putra Suci ini, Anda akan melakukannya pasti bisa itu akan bersinar. Aning terkekeh dan berkata, "Saya tidak tahu apakah itu bisa bersinar. Sekarang saya hanya ingin menyiksa Jiankong dalam pertempuran Putra Suci." Aning dan Jiankong keduanya mereka bergabung dengan Dongzu Academy bersama, dan kemudian Jiankong dibudidayakan oleh keluarga Gu, dan budidayanya semakin meningkat, mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan cabang Aning.
Sekarang Aning telah memperoleh beberapa peluang di Istana Warisan Sekte Iblis. Tingkatkan ilmu pedang Anda menjadi berbeda dari masa lalu. Orang aneh tua itu juga tersenyum dan berkata, sudah waktunya untuk putus dengan si Zongxian dan yang lainnya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, orang aneh tua, saya ingat Anda tidak berencana untuk terus berlatih metode membalikkan yin dan yang. Orang aneh tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini saya telah mendiskusikan masalah ini dengan Yin Jiuling dan Tian Chan. Meskipun latihan dalam Yuan Mo Sutra diciptakan oleh guru Yuan Mo, latihan tersebut jelas memiliki kekurangan. Zaman kuno saat ini, di daratan, ini masih merupakan seni bela diri terbaik. Kami tidak memiliki rencana untuk mengubah jalur kami. Kami harus melanjutkan. Jika ada kekurangan dalam seni bela diri, kami akan memperbaiki kekurangan ini sendiri. Yin Jiuling juga melangkah maju dan berkata, ya, meskipun kelemahan mantra reinkarnasi sudah jelas, setelah saya mendengar apa yang dikatakan pemuda berkulit putih, saya tidak akan bereinkarnasi lagi, atau saya tidak akan bereinkarnasi untuk saat ini. Selama 6 bulan saya berada di Istana Warisan Sekte Iblis, saya telah membaca banyak buku, membaca banyak latihan, dan mendapatkan beberapa inspirasi. Saya yakin tidak akan lama lagi saya dapat meningkatkan reinkarnasi kutukan. Setelah Perang Putra Suci ini, saya khawatir saya harus meninggalkan Dongzu untuk belajar istana, kita akan melakukan tur. Keempat bersaudara Tian Chan juga berkata dengan cara yang sama, kami berbeda dari Yin Jiuling dan monster tua. Kita terlahir cacat, tetapi jika kita bisa berlatih seni iblis Tian Chan, ini yang paling cocok untukku. Kung Fu. Lin Bai terkekeh dan berkata, karena kamu telah menemukan jalanmu sendiri, aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Saya harap saya bisa melawan kalian semua dalam pertempuran putra suci ini. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Feng Wenjun tersenyum dan berkata, Lin Bai benar, sepertinya kita belum benar-benar duduk untuk berdiskusi dengan baik. Di Gunung Jiutian Yuanzu, meskipun kita disebut jenius yang tak tertandingi, kita belum bertarung satu sama lain. Saya juga berharap melihat Anda bertarung di pertempuran putra suci tahun ini. Terutama Lin Bai dan Aning, serta Lin Bai dan Yin Jiuling. Saya sangat ingin melihat kalian bertiga bertarung. Feng Wenjun berkata sambil tersenyum seolah-olah dia tidak takut akan masalah. Aning tersenyum dan berkata, saya awalnya datang ke Akademi Dongsu hanya untuk Lin Bai. Sekarang dalam pertempuran putra suci, jika kita bisa bertarung, itu akan menjadi yang terbaik. Huki berkata sambil tersenyum, lalu ketika kita mengambil peduli penyihir He, si Zongxian dan yang lainnya, ayo kita berperang lagi. Aning berkata sambil tersenyum, oke. Mari kita selesaikan Wu He dan yang lainnya dulu, lalu kita akan berperang lagi dalam perang saudara. Ayo kembali ke halaman timur. Saat mereka berbicara, Yin Jiuling dan Ah Ning serta yang lainnya meninggalkan Pulau Yanglong dan menuju ke halaman timur. Saat ini, hanya Lan Yuxin dan Lin Bai yang tersisa di Pulau Yanglong. Lin Bai memperhatikan mereka pergi dan terkekeh, Lan Yuxin, bagaimana kentunganmu? Lan Yuxin tersenyum tipis, Istana Warisan Sekte Iblis adalah koleksi warisan Sekte Iblis selama 100.000 tahun. Dalam 6 bulan terakhir, saya secara alami memperoleh punya banyak peluang. Bagaimana denganmu? Apakah kamu membuat kemajuan dalam 6 bulan terakhir? Mengapa kamu belum membuat terobosan dalam kultivasimu? Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan aneh. Tingkat kultivasi Lin Bai saat ini masih berada di alam kelahiran dan kematian tingkat ke-9. Dalam setengah tahun, Lin Bai belum menembus kesempurnaan alam kelahiran dan kematian. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya telah memperoleh banyak hal dalam 6 bulan ini. Lan Yuxin berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Li Jis mungkin berkata bahwa dia akan bertarung denganmu dalam pertempuran suci Nak. Sekarang Yin Jiuling dan yang lainnya menyeretmu ke dalam perang saudara lagi. Tampaknya kamu adalah musuh seluruh dunia dalam pertempuran putra suci ini. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, aku takut kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Lin Bai terkekeh. Saya khawatir hasil kultivasi saya dalam 6 bulan terakhir lebih dari apa yang akan Anda dapatkan. Dalam pertempuran dengan Putra Suci, semuanya akan ditentukan. Lan Yuxin berkata, setelah pertempuran dengan Putra Suci, jika kamu mengalahkan Li Jis, maka kamu bisa mendapatkan token untuk pergi ke Kunsu. Pada saat itu, aku khawatir kamu akan langsung meninggalkan Akademi Dongzu dan pergi ke Kunsu. Lin Bai mengangguk dan berkata, baiklah. Karena semua jawabannya ada di Kunsu, maka tentu saja saya akan melakukannya. Anda harus segera pergi. Lan Yuxin mengangguk sedikit dan berkata, baiklah,
saya harap Anda dapat mengalahkan para pahlawan dalam Perang Putra Suci. Sudah waktunya aku kembali ke klan Lan untuk bersiap, kata Lan Yuxin. Baik, Lin Bai mengangguk dalam diam. Lan Yuxin adalah orang terakhir yang pergi dan kembali ke klan Lan. Pada saat inilah juga perintah datang dari Pengadilan Ketertiban Ilahi, pertempuran antara Putra Suci dan Pulau Suci akan dimulai dalam 7 hari. Pulau Suci adalah sebuah pulau di pusat Akademi Dongzu. Datanglah setiap waktu Putra Suci bertarung. Saat itu, jutaan prajurit akan berkumpul di sekitar Pulau Suci untuk menyaksikan kelahiran Putra Suci. Termasuk para tetua dari 4 keluarga kuno Akademi Dongzu dan Pengadilan Ilahi akan hadir. Ketika Perang Putra Suci akan dimulai, seluruh Akademi Dongzu berada dalam kegembiraan. Perang Putra Suci tahun ini dapat dianggap sebagai perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, Pulau Suci telah dibuka. Dikatakan bahwa para pejuang telah lewat dan menemukan posisi yang baik, menunggu kompetisi dimulai. Saya pikir Putra Suci tahun ini mungkin akan berakhir di kampus timur. Ya, kampus timur tahun ini terlalu kuat. Yin Jiuling, Hei Luo Jianjiu, Wu He, Si Zongxian, Aning, dan lainnya semuanya difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan. Akademi Selatan tidak boleh diremehkan. Li Jis pernah berjanji kepada Pengadilan Ilahi bahwa dia akan memenangkan posisi Putra Suci. Dan Lin Bai, aku menghabiskan setengah tahun memikirkannya di balik tebing. Aku tidak tahu seperti apa budidaya Lin Bai. Perang anak suci hanya terjadi sekali setiap 20 tahun, dan perang anak suci tahun ini mungkin adalah perang anak suci yang paling luar biasa di Akademi Dongzu dalam 100 tahun terakhir. Kali ini luar biasa. Seluruh Akademi Dongzu para murid Akademi segera menjadi bersemangat setelah menerima berita bahwa Perang Putra Suci akan segera dimulai, dan mulai menuju Pulau Suci tanpa henti. Di Akademi Dongzu, semua keluarga besar mulai bersiap. Setelah Lan Yuxin kembali ke klan Lan, dia langsung datang ke Lan Ling. Lan Ling terkekeh dan berkata, kamu telah jauh dari rumah selama setengah tahun dan kamu masih belum mengatakan kemana kamu pergi. Semakin tua usiamu, kamu semakin sulit diatur. Lan Yuxin memandang Lan Ling dengan serius dan berkata, ayah, Lin Bai adalah sekte iblis. Murid terakhir dari sekte iblis, dan sekarang dia telah memperoleh segel iblis dan telah menjadi penguasa sekte iblis. Bab 2353 awan bergerak ke segala arah. Mendengar perkataan Lan Yuxin, wajah Lan Ling tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, itu benar. Di Gunung Jiutian Yuanzu saat itu, hanya Lin Bai yang bisa mengalahkan yang lain. Jika saya adalah tetua dari sekte iblis, saya akan melakukannya juga memilih Lin Bai untuk menjadi murid sekte iblis. Lan Yuxin melanjutkan, Lin Bai mendapatkan segel ajaib, membuka istana warisan sekte iblis, dan meminta saya untuk bergabung dengan sekte iblis. Saya berlatih di istana warisan sekte iblis untuk setengah tahun. Dia bilang ada malapetaka. Malapetaka akan datang, kuharap aku bisa melindungi diriku sendiri. Mata Lan Ling berkilat, dia melirik ke arah Lan Yuxin, dan berkata, bencana akan datang. Ya, malapetaka akan datang. Karena ini adalah keputusannya, maka terserah biarkan dia pergi. Yuxin, Pulau Suci sudah bersiap. Perang Putra Suci akan segera dimulai. Kamu adalah putra suci dari Akademi Selatan dan satu-satunya semi-saint san di klan Lan kami. Anda harus berpartisipasi. Bersiaplah. Lan Ling berkata dengan tenang. Ya, jawab Lan Yuxin. Akademi Dongzu, Kampus Utara. Seorang tetua berdiri di tempat yang tinggi dan berkata dengan wajah tegas, Kampus Timur dan Kampus Selatan telah berselisih satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir, sedemikian rupa sehingga orang luar merasa bahwa bakat Kampus Utara kita telah memudar. Perang Putra Suci ini, mari kita tunjukkan kepada para pejuang dari Akademi Dongzu dan ribuan alam Dongzu bahwa para jenius di kampus utara kita tidak lebih lemah daripada mereka yang ada di kampus timur dan kampus selatan. Leng Qiansui, Chen Qing, kalian berdua adalah orang paling berbakat di kampus utara kami. Anda adalah seorang jenius yang kuat, jangan biarkan murid-murid kampus utara kalah dalam pertempuran dengan Putra Suci ini. Kata sesepuh itu dengan tegas. Di depan sesepuh ini, berdiri dua putra yang pura-pura suci, seorang pria dan seorang wanita. Wanita secantik bunga dan secantik peri ini adalah Leng Qiansui. Lin Bai pernah bertemu wanita ini sebelumnya selama penilaian pulau dan orang lain adalah pria yang juga sangat tampan, wajahnya bahkan akan membuat wanita merasa malu saat melihatnya, dia adalah Chen Qing. Chen Qing adalah salah satu putra semi-suci Beiyuan, dan pada saat yang sama, dia juga seorang murid dari keluarga kuno di Beiyuan. Saya pasti akan berkontribusi untuk kampus utara.
Leng Qianxue tersenyum tipis. Chen Qing tersenyum dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berlatih dalam pengasingan dan memahami formasi. Saya belum pernah keluar untuk bersaing dengan mereka. Sekarang tampaknya pengadilan timur dan selatan merasa bahwa pengadilan utara saya adalah kosong. Haha. Maka inilah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya kita. Kata Chen Qing sambil tersenyum tipis. Para tetua di halaman utara sangat senang dan mengangguk. Akademi Dongzu, Kampus Barat. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, pada dasarnya semua orang bijak akan berpartisipasi tahun ini. Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu berbicara lebih banyak tentang halaman timur dan selatan, Yin Jiuling, Lin Bai, Li Jis, Si Zongxian, Wu Dia, Aning, Jian Kong, Del. Semua orang difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan ini. Dan di kampus utara, yang perlu kamu perhatikan adalah Leng Qianxue dan Chen Qing. Terutama Chen Qing, dia adalah seorang murid dari keluarga Chen, sebuah keluarga kuno di kampus utara. Keluarga Chen Qing adalah keluarga yang mempraktikkan formasi. Prajurit yang bertarung melawan Chen Qing secara tidak sengaja akan jatuh ke dalam formasi Chen Qing. Anda harus ingat itu setelah memasuki formasi Chen Qing formasi, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Seorang tetua di halaman barat juga mengatakan ini kepada putra semi suci di halaman barat di bawah. Sesepuh, yakinlah. Meskipun halaman utama mereka sangat kuat, halaman barat kita juga tidak lemah. Ya, dengan Kong Lianxin dan Kong Mo di sini, kita pasti akan memperkuat momentum halaman barat kita. Beberapa orang di aula, kata orang bijak itu. Tetua itu memandang pria dan wanita itu dan berkata, Kong Lianxin, Kong Mo, kalian berdua adalah murid dari keluarga kuno Si Yuan. Kalian juga adalah dua orang bijak terkuat di Si Yuan kami. Kemunculan Si Yuan tahun ini juga tergantung padamu. Ya, Kong Lianxin sedikit mengangguk. Kong Mo terkekeh dan berkata, Tetua, tolong jangan khawatir. Dalam beberapa tahun terakhir, kampus barat tidak peduli dengan urusan dunia. Saya mendengar bahwa kampus timur dan kampus selatan sama-sama orang yang berbakat. Saya juga ingin untuk bertarung hebat dengan mereka. Akademi Dongzu, rumah kuno di halaman timur. Gu Daozi duduk di atas, memandangi sekelompok murid kuasi suci di bawah, dan berkata dengan tenang, selama lebih dari setahun, keluarga Gu telah memberi Anda banyak sumber daya budidaya. Sekarang saatnya Anda membayar kembali Gu keluarga. Gu Xing, Gu Si, setahun yang lalu, Lin Bai membuat keributan besar di halaman timur, dan keluarga Gu kami kehilangan muka. Sekarang lukamu telah sembuh, dan kultivasimu semakin meningkat. Kali ini di pertempuran Putra Suci, Anda harus memenangkan gelar Putra Suci. Posisi Si Zongxian, Wu He, Jian Kong, Shen Qin, Leng Yun, Huo Fengtian, Lin Yibing, Tu Ziyun, keluarga Gu telah mencoba yang terbaik adalah melatihmu tahun ini. Kamu harusnya tahu alasannya, kan? Putra Suci Zan ada di sini. Aku di depanmu, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Kata Gu Daozi sambil menatap prajurit itu di depannya. Si Zongxian yang berwajah tampan tersenyum tipis, jangan khawatir, penguasa Dao kuno. Dalam pertempuran antara putra suci ini, aku pasti akan membiarkan darah Lin Bai tumpah 5 langkah untuk membalas dendam keluarga Gu, dan aku juga akan membalas dendam diriku sendiri untuk serangan satu tembakan di Gunung Jiutian Yuanzhu. Pembalasan. Wu Hei berkata sambil tersenyum, sekarang Lin Bai ada di depan kita, dia seperti semut, hancurkan dia ketika dia berkata. Gu Daozi mengangguk sedikit dan berkata, oke, saya harap Anda akan kembali dengan kemenangan. Dan kemudian, jika Anda dapat membunuh Lin Bai dalam perang putra suci, maka keluarga Gu saya akan mendapat hadiah lain. Mendengar bahwa keluarga Gu mendapat hadiah lain, Wu He dan Si Zongxian sangat bersemangat. Mereka berdua telah masuk. Sesampainya di gedung Gujin, mereka dikejutkan oleh warisan keluarga Gu dan keterampilan di gedung Gujin. Yang paling mereka impikan adalah memasuki gedung kuno dan jin lagi. Seluruh Akademi Dongzu, dari pengadilan ketertiban ilahi hingga murid luar, dengan penuh semangat menunggu pembukaan Pulau Suci. Akhirnya, 7 hari berlalu dalam sekejap. Di Pulau Suci 7 hari kemudian, sebelum Putra Suci datang, jutaan murid telah berkumpul di luar Pulau Suci. Saudari, aku tidak menyangka kita akan menghadapi pertempuran antara Putra Suci tepat setelah kita memasuki halaman selatan. Su Lingshan berdiri di luar Pulau Suci dengan penuh semangat, memandangi wanita cantik di sebelahnya dan berkata. Su Lingsu berkata, ya, Putra Suci Akademi Dongzu lahir setiap 20 tahun sekali, dan sekarang periode 20 tahun telah tiba. Su Lingshan berkata, saudari, Anda mengatakan bahwa saudara Lin Bai akan berpartisipasi.
Su Lingsu berkata, tentu saja saya akan berpartisipasi. Kakak senior Lin Bai adalah putra suci dari Akademi Selatan, dan salah satu pejuang paling menjanjikan untuk menjadi putra suci kali ini. Su Lingshan berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Sekarang, saya akhirnya bisa melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan saudara Lin Bai. Saudara Lin Bai pasti akan mengalahkan mereka dan menjadi satu-satunya putra suci. Mata Su Lingsu menjadi gelap dan dia berkata, itu tidak mudah. Pertempuran putra suci tahun ini dikenal sebagai ini adalah perang anak suci terkuat di Akademi Dongsu dalam 100 tahun terakhir. Ada begitu banyak orang berbakat. Jika Anda ingin menonjol dari perang anak suci tahun ini, akan sulit untuk mencapai langit. Di luar Pulau Suci, ada banyak kegembiraan dan jutaan prajurit berkumpul di sini. Mereka mendiskusikan perang putra suci tahun ini. Akhirnya, setengah jam kemudian, putra sok suci itu muncul, menimbulkan sensasi. Bab 2354 Pulau Suci. Putra Kuasi Suci ada di sini. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan di luar Pulau Suci berseru, dan jutaan prajurit menoleh ke belakang dan melihat ke langit di kejauhan. Gu Xing, Gu Xi, Si Zongxian, Wu He, Jian Kong dan 7 atau 8 putra semi suci lainnya berjalan berdampingan dan mendarat di depan Pulau Suci. Dia adalah putra semi suci dari halaman timur. Segel kuno Gu Xinghe adalah jenius yang tak tertandingi dari keluarga Gu di halaman timur. Si Zongxian, Wu He, dan Jian Kong adalah favorit untuk menang tahun ini. Yang lain dari halaman timur putra Kuasi Sein juga telah tiba. Pada saat ini, ada ledakan lain di kerumunan. Mereka melihat bahwa setelah Si Zongxian, Wu He dan yang lainnya tiba, di samping, lebih dari selusin putra Kuasi Sein yang dipimpin oleh Yin Jiuling, datang satu demi satu. Dikabarkan bahwa putra-putra Kuasi Santo di kampus timur dibagi menjadi 2 faksi. Satu adalah putra-putra semi suci yang dipimpin oleh keluarga Gu, dan yang lainnya adalah putra-putra semi santo yang dipimpin oleh Yin Jiuling. Tampaknya begitu ini benar. Ya, semua putra Kuasi Suci dari halaman timur sangat kuat. Ketika semua mata penonton tertuju pada putra-putra Kuasi Suci dari halaman timur, di sisi lain, kedatangan putra Kuasi Suci dari halaman barat dan halaman utara tidak menimbulkan banyak kejutan. Kampus timur benar-benar kuat. Begitu mereka muncul, perhatian semua orang langsung terfokus pada mereka. Chen Qing dari kampus utara melihat ke arah orang bijak dari kampus timur sambil tersenyum dingin, miliknya mata ada sedikit rasa dingin di udara. Pada saat ini, Kong Lianxin dan Kong Mo, 2 orang bijak dari halaman barat, datang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Chen Qing, tampaknya halaman timur sangat populer, sehingga sekarang orang bijak semu dari 2 halaman kami adalah setelah kami tiba, tidak ada yang melihat kami. Chen Qing berkata sambil tersenyum, ternyata itu Kong Lianxin dan Kong Mo. Mengapa saya harus mendengarkan kata-kata Anda? Tidak ada makna yang dalam. Kong Mo berkata dengan enteng, sejak sekolah Dongsu sekarang para murid Akademi Dongsu hampir melupakan Akademi Barat dan Akademi Utara kita, jadi tentu saja kita tidak bisa menganggap entengnya. Kita harus meninggalkan kesan yang baik pada murid-muridmu di Akademi Dongsu dan membiarkan mereka semua ketahuilah bahwa Akademi Dongsu telah meninggalkan Akademi Timur dan Akademi Utara. Selain halaman selatan, ada juga halaman utara dan halaman barat. Chen Qing berkata, Kong Mo, katakan saja secara langsung, tidak perlu mengalahkan berkeliling semak-semak. Kong Mo berkata dengan ringan, kedua halaman kita telah bergabung untuk menghadapi sekelompok sayap timur. Bagaimana dengan putra Kuasi Suci dari Akademi dan Akademi Selatan? Chen Qing sedikit terkejut, melihat ke Leng Qianshui, dan berkata dengan tenang, karena Akademi Utara bermaksud untuk bergabung, tentu saja itu yang terbaik. Jika tidak, Akademi Barat dan Akademi Utara kita akan melakukannya. Saya khawatir saya akan dilahap oleh para pejuang dari timur dan selatan pengadilan dalam sekejap. Kong Mo tersenyum dan berkata, kalau begitu sudah beres, sekarang kita akan berurusan dengan murid-murid dari pengadilan timur dan selatan. Oke. Chen Qing mengangguk sedikit. Segera setelah itu, putra Kuasi Suci dari Akademi Selatan, Lin Bai, Li Jis, Lan Yuxin, Hua Muqing, Wang Qing, Zheng Xianqi, Xing Hen, Fang Yi, Chen Qing dan lainnya juga datang keluar Pulau Suci. Meskipun mereka juga menimbulkan keresahan. Ada sedikit sensasi, ketika sebagian besar mata para pejuang tertuju pada putra semi suci dari halaman timur. Kakak, aku melihat kakak Lin Bai, kata Su Lingshan dengan sangat terkejut. Su Lingsu menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai berdiri bersama Lan Yuxin dari kejauhan. Matanya menatap Lin Bai pada pandangan pertama, tapi kemudian matanya tertuju pada Lan Yuxin, ekspresinya sedikit sentimental.
Ya, dia sekarang adalah putra semi suci, dan dia bukan lagi pembudidaya pedang kecil di Pulau Naga Jahat. Kata-kata Sulingsu sedikit sedih. Kakak, Sulingshan menatap wajah Sulingsu dan segera memikirkannya. Meskipun Sulingsu dan Lin Bai tidak memiliki persahabatan yang dekat dan hanya bertemu beberapa kali, Sulingshan tahu bahwa hanya beberapa pertemuan itulah yang membuat Lin Bai menanam benih yang dalam di hati Sulingsu. Benih kasih sayang. Namun kesenjangan status antara keduanya terlalu besar, dan Sulingsu tidak bisa membiarkan benih ini berakar dan berkecambah. Di Pulau Naga Jahat, Lin Bai adalah murid dalam dan Sulingsu adalah murid luar. Sekarang, Sulingsu adalah murid batiniah, dan Lin Bai sudah akan berpartisipasi dalam Perang Putra Suci, dan akan menjadi Putra Suci. Kesenjangan di antara mereka semakin besar, begitu besar sehingga Sulingshan merasa mustahil di antara mereka. Sulingsu memandang Lin Bai dari kejauhan, dari jarak sejauh itu. Berdiri di samping Lan Yuxin, Lin Bai merasakan tatapan dari kerumunan. Dia segera menoleh ke belakang dan melihat seekor narsisis tenggelam di lautan manusia. Lin Bai melihat Sulingsu, tersenyum tipis, dan mengangguk. Sulingsu sangat gembira. Dia tidak menyangka Lin Bai benar-benar melihatnya. Segera, Sulingsu mengangguk dengan wajah merah cerah, memberi tanggapan pada Lin Bai. Kakak Lin Bai sedang mengawasi kita. Sulingshan berteriak dengan penuh semangat, Saudara Lin Bai, ayolah. Saudara Lin Bai, kamu pasti menjadi putra suci tahun ini, ayolah. Kalian kentut, Lin Bai adalah putra suci. Dia jelas-jelas sedang menatapku. Di belakang Sulingsu, seorang wanita gemuk dengan berat lebih dari 300 kilogram, dengan riasan tebal, berkata dengan penuh semangat, orang bijak semu Lin Bai sedang menatapku, orang bijak semu Lin Bai menatapku, wow. Wow, sok bijak Lin Bai sangat tampan. Aku akan melahirkan seekor monyet untukmu, sok bijak Lin Bai. Wanita gemuk yang berbobot lebih dari 300 pon berteriak kegirangan dan ekstasi. Kedua bersaudara itu, Sulingsu dan Sulingshan, kembali menatap wanita gemuk itu. Mereka begitu ketakutan hingga gemetar dan buru-buru menjauhkan diri. Lin Bai menarik pandangannya dan melihat ke Pulau Suci. Kenapa aku mendengar seseorang ingin melahirkan monyet untukmu? Lan Yuxin berdiri di samping Lin Bai dan berkata sambil terkekeh. Apakah kamu mendengarnya? Kenapa aku tidak mendengarnya? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Lan Yuxin melirik sedikit ke samping, melihat ke arah yang dilihat Lin Bai sebelumnya, dan mengarahkan pandangannya pada Sulingsu. Wajah Sulingsu memerah karena malu, dia sedang melihat ke arah Lin Bai. Pada saat ini, dia memperhatikan tatapan Lan Yuxin, bergerak sedikit, dan menatap Lan Yuxin. Pandangan sekilas saja sudah membuat Sulingsu merasa malu. Sulingsu merasa Lan Yuxin sangat cantik. Wanita ini luar biasa dalam hal kultivasi, temperamen, kecantikan, Dia adalah wanita tercantik di Dongzu. Aku merasa sedikit malu pada diriku sendiri di hadapannya. Bersama dengan putra-putra kuasi suci dari 4 halaman datang satu demi satu. Pada saat ini, di atas awan, seorang tetua dalam situasi putus asa muncul. Lalu, ada pria kuat yang ingin mencapai ranah teratas. Akhirnya, 9 sosok samar muncul di langit Pulau Suci. Semua orang tahu bahwa 9 orang ini adalah 9 orang terkuat di Akademi Dongzu, yaitu 9 tetua dari Pengadilan Ketertiban Ilahi. Saya telah bertemu dengan para tetua. Saya telah bertemu dengan para tetua. Jutaan murid mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat di udara. Permisi. Suara Gudauzi datang dari udara. Segera, Gudauzi berjalan keluar dari awan dan muncul di depan jutaan prajurit. Dia berkata dengan tenang, karena semua putra kuasi suci telah tiba, maka ayo berangkat dimulai. Buka Pulau Suci. Bab 2355 pertempuran berdarah dimulai. Gudauzi berjalan keluar dari awan dan muncul di depan jutaan prajurit. Dia berkata dengan tenang, dalam perang putra suci ini, menurut praktik tahun-tahun sebelumnya, semua putra suci akan memasuki Pulau Suci dan menantang satu sama lain. Yang kalah akan kalah dan menjadi putra kuasi suci. Peluang putra suci, pemenang dapat terus menantang. Sampai orang terakhir yang tersisa di Pulau Suci adalah putra kuasi suci tahun ini. Semua orang mengerti, kata Gu Dauzi ringan. Setelah mendengar ini, Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, setelah memasuki Pulau Suci, saling menantang, yang kalah pergi, dan pemenang terus menantang. Aturan ini sangat sederhana. Lan Yuxin berkata dengan ringan, memang sangat sederhana, kekuatan. Jadilah yang tertinggi. Setelah mendengar Gu Dauzi membacakan peraturannya, jutaan prajurit segera meledak dalam kegembiraan. Aku akan pergi, aturan ini terlalu sederhana dan kasar, tapi aku menyukainya.
Itu benar, naik saja dan lakukan itu, mengapa kamu begitu peduli? Tidak ada yang lemah di antara anak-anak yang sok suci, setiap pertempuran adalah pertarungan puncak. Ini sangat menarik. Satu demi satu, para prajurit dari Akademi Dongsu berkata dengan penuh semangat. Gu Daozi berkata, karena semua putra kuasi suci tidak keberatan dengan peraturan, ayo masuk ke Pulau Suci. Ada lingkaran sihir khusus di Pulau Suci. Setelah dibuka, prajurit luar tidak bisa masuk. Ini adalah juga untuk memastikan bahwa kita kompetisi ini tidak akan diganggu oleh prajurit lain. Bahkan orang kuat yang bercita-cita untuk mencapai level tertinggi tidak dapat ikut campur dalam urusan Pulau Suci. Meskipun pertempuran putra suci ini adalah kompetisi para pejuang, bagaimanapun juga, semua orang adalah sekolah Dongzu. Murid Gong, pergilah ke titik pertempuran. Jika kamu tidak dapat menahan diri untuk sementara waktu dan membunuh seseorang, itu bisa dimengerti. Tapi saya harap tidak ada pembunuhan yang terjadi. Gu Daozi berkata dengan ringan. Ya. Semua orang suci semu mengangguk sedikit dan menjawab. Masuk ke pulau, kata Gu Daozi. Begitu suara Gu Daozi turun, lusinan pria kuat di udara yang bercita-cita mencapai alam tertinggi bersama-sama membuka lingkaran sihir Pulau Suci, dan semua putra suci semu memasuki Pulau Suci dalam sekejap. Setelah putra kuasi suci memasuki Pulau Suci, lingkaran sihir akan segera ditutup. Pulau Suci telah dibuka. Sudah dimulai. Sudah dimulai. Saya tidak tahu siapa yang akan membuka pertempuran pertama. Siapa yang akan membuka pertempuran pertama? Jutaan prajurit melihat putra kuasi suci itu satu persatu. Setelah memasuki Pulau Suci, semua orang menjadi bersemangat dan fanatik. Tubuh Lin Bai bergoyang, dan ketika lingkaran sihir Pulau Suci dibuka, dia bergegas ke Pulau Suci. Pulau Suci tidak besar, hanya berukuran beberapa ratus mil, dan ada gunung di dalamnya. Lin Bai tiba-tiba bergoyang dan mendarat di awan salah satu puncak gunung. Lin Bai melihat para prajurit berjatuhan satu persatu di puncak sekitarnya, saling memandang, tetapi tidak satupun dari mereka yang menantang. Ada banyak puncak di sini, cukup bagi semua putra semi suci untuk menempati satu puncak. Lin Bai tersenyum tipis dan melihat ke kejauhan. Dia melihat Yin Jiuling, orang tua aneh, An Ning dan teman-teman lainnya di kejauhan. Dia juga melihat Lan Yuxin, Li Jis, Hua Muqing dan putra-putra semi suci lainnya di kampus selatan. Tentu saja, saya juga melihat Gu Xing, Gu Si, Si Zongxian, Wu He dan lainnya. Situasi saat ini di Pulau Suci sangat rumit. Dua faksi putra kuasi suci di halaman timur ingin bertarung satu sama lain. Dan Wu He, Si Zongxian dan lainnya ingin membunuh Lin Bai lagi. Di kampus selatan, Li Jis ingin melawan Lin Bai. Pengadilan Barat dan Pengadilan Utara telah bergabung dan bersiap untuk menangani beberapa putra semi suci dari Pengadilan Timur dan Pengadilan Selatan terlebih dahulu. Putra-putra kuasi suci di Pulau Suci sekarang semuanya memiliki agendanya masing-masing, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apa? Pulau Suci sudah dibuka dan kita juga sudah masuk. Mungkinkah kita di sini untuk jalan-jalan? Aning berdiri di puncak gunung dan berkata sambil tersenyum, karena kamu tidak ingin menjadi yang pertama untuk mengambil tindakan, maka aku akan ayo pergi. Jiankong, kamu berani bertarung. Aning berdiri di puncak gunungnya, memandang seorang pemuda di gunung di kejauhan, dan berteriak dengan gagah berani. Saat suara Aning keluar, segera menyebar ke seluruh Pulau Suci dan mencapai telinga jutaan prajurit di sekitar Pulau Suci. Sudah dimulai. Sudah dimulai. Tentu saja, halaman timurlah yang mengambil tindakan pertama. Dua faksi putra kuasi suci di halaman timur telah berselisih satu sama lain. Aning dan Jiankong disebut Dong Yuan. Dua pembudidaya pedang muda terkuat di akademi, saya tidak menyangka mereka akan memulai pertempuran pertama di sini. Ayo Aning. Jiankong, kalahkan Aning dan perkuat domain pedangku. Beberapa orang di luar Pulau Suci jutaan prajurit sangat bersemangat. Lin Bai mendengar suara itu dan memandang Aning dan Jiankong, dia duduk di atas batu di puncak gunung dan memandang mereka berdua. Ketika Jiankong mendengar ini, dia segera bergoyang dan bergegas ke langit, berkata dengan suara dingin, mengapa kamu tidak berani, Aning, maju dan bertarung? Jiankong bergegas ke langit, memegang pedang tajam di tangannya. Di sisi lain, niat pedangnya bergema ke segala arah, kesombongannya membubung ke awan. Seperti dewa pedang yang tiada taraf. Aning mengambil satu langkah ke depan, dan lawannya muncul di Jiankong, dia masih memegang pedang besi berkarat di tangannya. Jiankong siap bertarung. Dua pendekar pedang terkuat di halaman timur akan menentukan pemenangnya sekarang. Benar, pemenang akan bertahan, dan yang kalah akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan putra suci.
Sudah berakhir. Jutaan prajurit memandang An Ning dan Jian Kong dengan penuh harap. Lin Bai duduk di puncak gunung dan memandang mereka berdua. Saat ini, Lan Yuxin berjalan ke puncak Lin Bai dan berkata dengan tenang, Aning masih bertarung dengan Jian Kong. Tapi saya ingat Aning sepertinya menyukai pedang besi berkarat di tangannya. Lin Bai berkata, ya, ketika saya pertama kali melihat Aning di kota abadi, saya juga sangat terkejut. Bagaimana pendekar pedang sekuat itu bisa memegang pedang besi biasa? Apa? Mungkin pedang besi ini memiliki arti khusus. Lan Yuxin sedikit mengangguk, menurutmu siapa akan menang, An Ning atau Jian Kong? Lin Bai terkekeh, tentu saja An Ning. Kata Lan Yu dia berpikir, jangan lupa, Jian Kong dilatih oleh keluarga Gu. Saya mendapat kabar dari halaman timur bahwa Jian Kong, Si Zongxian dan yang lainnya semuanya telah memasuki gedung Gujin keluarga Gu, dan Gu Daozi secara pribadi melatih mereka. Sekarang Jian Kong telah dilatih oleh keluarga Gu. Kekuatan Kong mungkin termasuk 10 besar di tempat ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tapi menurutku kekuatan Aning di sini bisa masuk 5 besar. Jian Kong telah memasuki bangunan kuno dan modern keluarga Gu, tapi jangan lupa, Aning juga pernah berlatih di Istana Warisan Sekte Iblis selama setengah tahun. Istana Warisan Sekte Iblis tidak lebih buruk dari gedung Gujin keluarga Gu. Lin Bai berkata dengan ringan. Lan Yuxin berkata, mendengarkan apa yang Anda katakan, saya merasa jika kedua orang ini bertarung, itu pasti akan menggemparkan dunia. Lin Bai tersenyum dan berkata, ini pasti akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Aning dan Jian Kong berdiri dengan bangga saling memandang di udara. Jian Kong mengangkat ujung pedangnya dan berkata dengan ekspresi dingin, Aning, setengah tahun yang lalu kita masih selisih 50-50, tapi hari ini, setengah tahun kemudian, kamu bukan lagi lawanku, akui kekalahan. Hindari rasa sakit dari daging dan darah. Aning terkekeh dan berkata, saya pasti akan menang, karena saya berjanji kepada mereka bahwa setelah kami berurusan dengan Anda, kami masih akan mengalami perang saudara. Bab 2356 Pertempuran yang menentukan di Pulau Suci. Aku pasti menang, karena aku berjanji kepada mereka bahwa setelah aku berurusan denganmu, kami akan tetap berperang saudara. Aning tersenyum dingin, melihat ke kamera pengintai, mengayunkan pedang besi di tangannya, dan cahaya pedang melesat ke arah pedang di udara. Pergi. Mata Jian Kong bersinar dan dia berkata dengan dingin, hari ini, tidak peduli kamu, Yin Jiuling, atau Lin Bai, kamu semua akan dikalahkan oleh pedangku. Lihat pedangnya. Jian Kong tampak sedikit marah, dan pedangnya keluar seperti anaga. Kedua pendekar pedang, yang dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di halaman timur, kini berada di Pulau Suci, dan perang akhirnya dimulai. Gunakan setiap teknik pedang yang kuat untuk saling membunuh. Ilmu pedang Jian Kong mendominasi dan ganas. Ilmu pedang Aning lincah dan anggun. Keduanya jago ilmu pedang, jika bertarung sekarang, akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. 9 surga membunuh dewa. Mata Lin Bai berbinar, dan dia sedikit terkejut saat melihat teknik pedang yang ditampilkan oleh Jian Kong. Lin Bai telah melihat rangkaian ilmu pedang ini sebelumnya. Ketika dia berada di alam rahasia Tianfu, Lin Bai telah melihat kekuatan dari rangkaian ilmu pedang ini ketika dia bertarung melawan Gu Jianfeng. Itu memang salah satu seni rahasia keluarga Gu, Jiuxiao Shenluo. Lan Yuxin juga mengangguk ringan dan berkata. Saat Jian Kong menampilkan ilmu pedang unik keluarga Gu, Aning tertekan sejenak. Hahaha, Aning, sudah kubilang kamu bukan tandinganku hari ini. Kumpulan ilmu pedang ini adalah rahasia keluarga Gu. Kamu pasti akan kalah hari ini. Jian Kong menghajar Aning dengan pedang. Setelah itu, dia berkata dengan senyum liar di wajahnya. Aning terlempar ke belakang 1000 meter oleh pedang, dia melihat pakaiannya dan melihat bahwa pakaian itu telah terkoyak oleh energi pedang Jian Kong. Segera, Aning terkekeh dan berkata, sepertinya aku tidak bisa mengalahkanmu dengan 30% kekuatanku. Kalau begitu ayo kita coba dengan 50% kekuatan kita. Aning mengangkat pedangnya dan tersenyum ringan. Apa? Kamu baru saja menggunakan 30% dari kekuatanmu. Jian Kong memandang Aning dengan ngeri. Jika Aning tidak membual, dia bisa menahan kekuatan penuh Jian Kong hanya dengan 30% dari kekuatannya, ini akan terlalu mengejutkan. Sekarang, 50% kekuatannya. Sosok Aning bergerak dan melesat seperti bola meriam. Cahaya pedang Jinghong miliknya membentuk busur sempurna di udara, dan pedang itu menembus udara, menakjubkan selama-lamanya. Tidak bagus. Jian Kong melihat lebih dekat. Pedang itu datang dengan kekuatan yang dahsyat. Dalam sekejap mata, pedang itu sudah ada di depannya.
Ujung pedang itu begitu ganas sehingga sepertinya mampu menembus kehampaan. Dengan satu pedang jatuh, Jiankong dibunuh oleh Aning dan mundur dengan mantap. Puff! Pedang itu terbang di udara dan menabrak puncak gunung dengan panik. Seorang Ning tidak terus mengambil tindakan dan berkata dengan dingin, "Jika kamu terus bertarung, kamu akan mati. Apakah kamu ingin bertarung lagi?" An Ning bertanya sambil tersenyum. Jiankong jatuh di puncak gunung, menatap Aning dengan tercengang, dengan ekspresi ngeri yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya, dan bertanya dengan enggan, "Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar hanya menggunakan 50% dari kekuatanmu?" An Ning sedikit mengangguk, "Ya. Tapi kamu jauh lebih lemah dari yang kukira, bahkan jauh lebih lemah dari Tuan Jian." Jiankong mendengar kata-kata An Ning, wajahnya pucat, dan dia menutup matanya tanpa daya. Dengan mata terbuka, Aning mengalahkannya dengan 50% dari kekuatannya. Jika Aning menggunakan seluruh kekuatannya, Jiankong mungkin tidak bisa memblokirnya dengan satu pedang, dan dia akan dibunuh oleh Aning dengan satu pedang. "Aku menyerah." Jiankong berdiri dari puncak gunung dengan kesepian, terhuyung, dan meninggalkan Pulau Suci. Setelah pertempuran, Aning kembali ke puncak gunungnya dan mulai memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi di tubuhnya. Ya Tuhan, apakah Aning begitu kuat? Dia mengalahkan Jiankong dengan 50% kekuatannya. Sepertinya Jiankong tidak bisa dihitung di antara para pembudidaya pedang di kampus timur. Sekarang yang terkuat di kampus timur di antara pedang kultivator, hanya ada An Ning. Sekarang An Ning telah mengalahkan Jiankong, di antara para kultivator pedang di Pulau Suci, saya khawatir hanya Lin Bai yang bisa bertarung dengannya. Ini. Siapa sangka putra kuasi suci pertama yang dilenyapkan sebenarnya adalah Jiankong, yang dikenal sebagai salah satu pembudidaya pedang terkuat di kampus timur. Jutaan prajurit di luar Pulau Suci berkata dengan terkejut. Setelah pertempuran Aning, masa damai kembali ke Pulau Suci. Pada saat ini, Li Jis berdiri dari puncak gunung yang jauh, memandang Lin Bai dengan dingin, dan berkata, "Lin Bai, apakah kamu masih ingat perjanjian di antara kita?" Li Jis berbicara, yang segera membangkitkan semangat orang-orang di dalam dan di luar tempat suci. Pulau. Kengeriannya. Ya Tuhan, orang suci semu tahun ini menjadi gila. Baru saja dua pendekar pedang terkuat di halaman timur sedang bertarung. Apakah dua orang suci semu terkuat di halaman selatan juga akan bertarung sekarang? Pulau para prajurit terkejut. Saat Li Jis memanggil Lin Bai, Yin Jiuling, Hei Luo Jianjiu, Wu He, dan Si Zongxian semuanya memandang Lin Bai di Pulau Suci. Lin Bai perlahan berdiri dan berkata, "Tentu saja saya ingat." Li Jis berkata, "Saya berkata, cepat atau lambat kita akan bertempur. Di Pulau Suci, tidak ada alasan bagi Anda dan saya untuk mundur dari pertempuran ini. Bagaimana kalau pertarungan antara kau dan aku hari ini, di mana kita akan menentukan siapa yang lebih baik dan siapa yang akan hidup dan mati?" Li Jis bertanya dengan dingin. Mendengar kata-kata Li Jis, banyak orang menarik napas dan berkata dengan heran, apa maksud Li Jis dengan ini? Apakah dia ingin bertarung hidup dan mati dengan Lin Bai? Pertarungan dan kematian dimulai. Ini adalah pertarungan hidup dan mati di Pulau Suci. Bahkan jika Li Jis membunuh Lin Bai, Akademi Dongsu tidak berhak menyalahkannya. Yin Jiuling, si tua aneh, semua memandang Li Jis. Bahkan Aning, yang telah memulihkan kekuatan spiritualnya, memandang Li Jis dengan sedikit niat membunuh di matanya ketika dia mendengar suara itu. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Oke, ini masalah hidup dan mati, itulah yang kuinginkan. Ayo." Lin Bai melangkah maju dan muncul di udara di Pulau Suci. Li Jis berjalan selangkah demi selangkah dan berdiri di hadapan Lin Bai dengan ekspresi acuh tak acuh. Di halaman selatan, pertarungan hidup dan mati antara dua putra kuasi suci terkuat akan segera dimulai. "Aku harus membunuhmu, jika tidak, aku tidak akan mampu menghadapi semua murid Akademi Dongzu." Li Jis memandang Lin Bai dengan dingin. Mendengar perkataan Li Jis, Lin Bai tahu betul bahwa dia masih mengkhawatirkan identitas Lin Bai sebagai murid Sekte Iblis. Lin Bai berkata dengan acuh tak acuh, "Li Jis, saya sangat bersyukur Anda bisa pergi ke Laut Danau Es bersama saya. Anda dapat memasuki istana warisan Sekte Iblis sekali, dan berlatih di sana untuk jangka waktu tertentu seperti Yin Jiuling dan lainnya. Tapi, kamu menyerah. Karena kamu sangat ingin membunuhku, percuma saja berbicara terlalu banyak. Ayo, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku." Lin Bai menatap Li Jis dengan dingin, dan dengan ajentikan tangannya, pedang iblis muncul di tangannya. Tubuh Li Jis bermandikan cahaya keemasan,
dan 4 naga muncul di belakangnya, menatap Lin Bai dengan gigi dan cakar terbuka. Transformasi keempat dari 9 transformasi Shenlong. Teknikmu telah menembus. Mata Lin Bai bersinar dan dia menatap Li Jis. Li Jis, dengan 4 naga tergantung di tubuhnya, sama mempesona seperti dewa yang turun ke bumi. Dia memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, Lin Bai, kamu memang jenius yang langka. Jika itu di masa lalu, aku akan melakukannya pasti tidak membunuhmu. Tapi kamu adalah murid sekte itu, pemimpin sekte-sekte itu. Ini tidak bisa dimaafkan. Kamu harus mati. Mata Li Jis menunjukkan kemarahan yang mengerikan, seperti naga lapar, mencoba. Sepertinya dia telah menelan Lin Bai hidup-hidup dengan seluruh kulit dan tulangnya. Lin Bai, di sisi lain, memandang Li Jis dengan tenang, dan jejak niat pedang tajam mulai muncul dari tubuhnya. Pertempuran sengit akan segera terjadi. Bab 2357 mengejutkan masa lalu dan masa kini. Seluruh tubuh Li Jis bermandikan cahaya keemasan, dan 4 naga di belakangnya meraung dengan taring dan cakar. Aura yang mendominasi segera menyebar ke seluruh Pulau Suci. 4 naga dewa terbang dari belakang Li Jis dan menari dengan liar di udara. Aura kekaisaran yang kuat seperti kekuatan surga, mengejutkan semua calon orang suci di Pulau Suci sekarang dan menjadi pucat. Transformasi keempat dari 9 transformasi naga dewa. Mata Lin Bai berbinar. Ketika Lin Bai bertarung dengan Li Jis sebelumnya, dia hanya bisa berubah menjadi 3 naga dewa, tapi sekarang dia bisa menghasilkan naga dewa keempat, yang membuktikan bahwa dia telah menghabiskan setengah tahun. Di dalam, Li Jis telah menembus transformasi keempat dari 9 transformasi naga ilahi. Apakah ini 9 transformasi naga dalam Sutra Yuanzu? Si Zhongxian dan Wu He juga berkata dengan heran. Dikatakan bahwa untuk mempraktikkan 9 transformasi naga ilahi, Li Jis pernah bersumpah kepada pengadilan ketertiban ilahi bahwa dia pasti akan menjadi putra suci. Karena itulah Li Jis memenuhi syarat untuk mempraktikkan 9 transformasi naga ilahi sebelumnya. Wu He berkata dengan ringan. Entah itu para pejuang di Pulau Suci, atau para pejuang dan tetua yang bertempur di luar Pulau Suci, mereka semua memandang Li Jis dan Lin Bai dengan napas tertahan saat ini. Li Jis menggantungkan 4 naga di tubuhnya dan bermandikan cahaya keemasan. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, dan kekuatan pedangnya tak tertandingi. Teknik rahasia roh bela diri. Pedang suci naga putih. Li Jis meraung, dan roh bela diri memenuhi udara secara langsung. Pedang tajam tak tertandingi yang mengejutkan masa lalu dan masa kini muncul di tangan Li Jis. Pedang itu berkilat, dan ribuan pedang lampu menunjuk ke arah Lin. Bunuh dengan sia-sia. Lin Bai bergoyang, memandang Li Jis dengan dingin dan berkata, meskipun 9 transformasi naga ilahi Anda sangat luar biasa, itu dapat membuat tubuh fisik, kekuatan spiritual, energi spiritual, keterampilan pedang, keterampilan tinju, dan keterampilan telapak tangan Anda mencapai kesempurnaan. Level. Tapi penggunaan ilmu pedangmu untuk melawanku bukanlah keputusan yang bijaksana. Bahkan dalam ilmu pedang yang sempurna, kamu masih dapat menemukan kekurangan di depan seorang pendekar pedang. Mata Lin Bai berkilat, pedang iblis itu bergetar, dan kemudian Lin Bai sosok Bai maju selangkah, seperti ikan yang berenang, terbang menjauh dari energi pedang, melewati energi pedang Li Jis, dan menusuk tenggorokan Li Jis dengan pedangnya. Aum! Ketika Lin Bai menyerang dengan pedangnya, 4 naga dewa di belakang Li Jis meraung serempak dan bergegas keluar, menghalangi pedang Lin Bai. Seberangi sungai. Ilmu pedang Lin Bai bergetar pada saat ini, dan kekuatan besar bergegas pergi, langsung memotong salah satu naga Li Jis menjadi beberapa bagian. Jari naga. Mata Li Jis memerah dan dia terus mengaum. Setelah menunjukkan 3 jari berturut-turut, dia bergegas menuju Lin Bai. Dalam sekejap mata, Lin Bai dan Li Jis bertabrakan dengan sengit di udara. Suara gemuruh yang keras terus menyebar ke seluruh Pulau Suci. Pada saat ini, para prajurit di Pulau Suci dan para prajurit yang bertempur di luar Pulau Suci semuanya merasa ngeri. Si Zhongxian dan Wu He secara bertahap menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Kekuatan kedua orang ini hampir di luar imajinasi mereka. Benar saja, Li Jis dan Lin Bai dari kampus selatan adalah musuh yang kuat dalam pertarungan putra suci ini. Chen Qing dari kampus utara menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya saat melihat pertarungan Li Jis. Kong Mo berkata sambil tersenyum tipis, ya, keduanya memang rival sengit, tapi kalian sudah mulai bertengkar di antara kalian sendiri. Tampaknya rumor di kampus selatan benar adanya. Hubungan antara Li Jis dan Lin Bai memang tidak cocok. Kong Lianxin terdiam. Chen Qing berkata, Kong Mo,
Tidak peduli siapa yang menang atau kalah antara Lin Bai dan Li Jis, itu akan baik untuk kampus barat dan kampus utara kita. Kong Mo berkata, ya, selama salah satu dari keduanya dari kampus utara kampus selatan kalah, kampus selatan akan lebih baik. Situasi sudah berakhir. Di arah halaman timur, semua orang bijak sedang melihat pertempuran antara Lin Bai dan Li Jis. Lin Bai, kamu menjadi lebih kuat lagi, kata Gu Xing dingin. Ya, dia menjadi lebih kuat lagi, tapi kita tidak lemah lagi. Setahun yang lalu, keluarga Gu kehilangan muka. Sekarang saya berharap Lin Bai bisa mengalahkan Li Jis. Dengan cara ini, kita akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Diri kita sendiri. Gu Xi berkata dengan dingin. Selama percakapan antara Gu Xi dan Gu Xing, wajah mereka penuh percaya diri. Putra semi suci lainnya, seperti He Luo Jianjiu, dia baru saja menyaksikan pertarungan Lin Bai. Pertarungan sengit di udara terus meledak. 4 segel naga. Li Jis tiba-tiba meraung pada saat ini. Kekuatan 4 naga yang terbang di udara terkonsentrasi pada tinjunya dengan gila, dan kekuatan yang menghancurkan dunia segera bergegas menuju Lin Bai. Teknik pedang pembunuh naga, bentuk ke-6, membanjiri laut. Mata Lin Bai bersinar, dan kekuatan teknik pedang pembunuh naga meledak sepenuhnya. Suara keras yang mengguncang bumi menyebar. Tabrakan antara Lin Bai dan Li Jis langsung berubah menjadi dampak dahsyat, yang menyebar dan mengguncang Pulau Suci. Lin Bai dan Li Jis juga terkena dampaknya. Mereka berdua muntah darah dan terbang karena malu. Apakah kedua belah pihak terluka? Ini terlalu tragis. Keduanya adalah jenius yang tak tertandingi di Akademi Selatan. Sekarang pertarungan hidup dan mati terlalu tragis. Para prajurit di luar Pulau Suci merasa ngeri. Keduanya terbang berlumuran darah dan jatuh ke tanah dengan panik. Tidak lama kemudian, keduanya berdiri dari tanah secara bersamaan, dengan darah mengucur dari tubuh mereka. Lin Bai, sudah hampir waktunya. Saatnya memutuskan hasilnya. Setelah Li Jis berdiri lagi, terlepas dari lukanya, dia menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan ringan. Lin Bai berkata dengan dingin, memang, ini waktunya untuk menentukan pemenangnya. Kalau begitu ayo. Li Jis tiba-tiba menginjakkan kakinya ke tanah, dan kekuatan besar menghancurkan kehampaan. Seluruh Pulau Suci berguncang hebat saat ini. Teknik rahasia jiwa bela diri. 10.000 pedang naga dipotong. Li Jis meraung, dan di sampingnya, ribuan bayangan naga bersinar. Naga yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi pedang emas yang bersinar. Li Jis memegang pedang dan menyerang, dia membunuh Lin Bai dengan satu pedang. Saat pedang itu keluar, ribuan naga akan mengikutinya, dan tidak ada rumput yang tumbuh kemanapun ia melewatinya. Kekuatan pedang Li Jis hampir mencapai kekuatan kematian dan kesulitan. Teknik pedang pembunuh naga, gaya ketujuh, kejutan abadi. Mata Lin Bai berkilat, dan sebuah pedang terbang. Saat pedang itu keluar, para dewa dan Buddha terkejut. Dua skill pedang yang tak tertandingi beradu sengit di udara. Setelah dua skill pedang bertabrakan, kekuatan dahsyat menghancurkan separuh Pulau Suci dalam sekejap mata. Putra-putra kuasi suci di Pulau Suci semuanya terkejut, dan dengan cepat mundur, memandangi pedang ini dengan ngeri. Ini terlalu kuat. Siapa yang menang? Semua calon orang suci berkata dengan ngeri. Semburan cahaya menyilaukan perlahan-lahan menyebar dari tempat kedua pria itu bertabrakan, memungkinkan semua orang melihat hasil pertarungan antara keduanya. Li Jis jatuh ke tanah dengan tubuhnya utuh, darah mengalir dari tubuhnya, dan dia sekarat. Semua cahaya keemasan di tubuhnya hilang. Dan Lin Bai, berdiri 100 meter dari Li Jis, meski terluka parah, tidak separah Li Jis. Aku kalah, kata Li Jis lemah sambil terjatuh ke dalam genangan darah. Pada akhirnya, Li Jis jatuh ke langit dan menghela nafas tanpa daya. Saudara senior Li, Xing Hen, salah satu putra kuasi Sein, adalah seorang pejuang dari Pulau 10.000 Bintang. Ketika dia melihat kekalahan Li Jis, dia segera berkumpul. Di luar Pulau Suci, Ji Yun, yang telah mengatasi kesulitan kematian, berseru, Saudara Lin Bai, mohon belas kasihan. Nona Xuan juga berteriak, Li Bai, bisakah kamu membiarkan Li Jis hidup? Bab 2358 Kamu lebih buruk dari semut. Xing Hen, salah satu putra semi suci, memandang Li Jis dengan cemas dan menatap Lin Bai dengan marah. Nona Xuan dan Ji Yun sama-sama khawatir. Pada saat ini, di atas awan, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di atas Pulau Suci. Dia memandang Lin Bai dengan dingin dan menatap Li Jis dengan cemas. Lin Bai berdiri 100 meter dari Li Jis, dia mendongak dan melihat Xing Hen, salah satu putra semi suci,
Ji Yun yang menerobos kesulitan kematian, Nona Xuan, dan pria yang muncul di luar Pulau Suci. Pria tua. Secara mengejutkan, lelaki tua ini adalah ayah Li Jis, salah satu tetua pengadilan ketertiban ilahi. Xing He, Ji Yun, Xuan Xuan, tidak perlu bertanya padanya. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, aku akan membayar harganya jika aku kalah. Li Jis jatuh ke tanah. Meskipun dia terluka parah, dia masih berkata dengan arogan. Meskipun dia dikalahkan oleh Lin Bai, dia masih menjadi salah satu jenius terkuat di Akademi Selatan. Li Jis berkata, aku dikalahkan hari ini, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Xing Hen, mulai sekarang Pulau 10.000 Bintang akan diserahkan kepadamu. Ji Yun, aku berjanji padamu bahwa setelah pertempuran dengan Yang Suci Nak, aku akan melepaskanmu. Sekarang kamu bebas, pergi dan temukan jalanmu sendiri. Xuan Xuan, maafkan aku, Li Jis, telah mengecewakanmu dalam hidup ini, dan aku akan membalas budimu di kehidupan selanjutnya. Ayah, maafkan aku kalah. Li Jis berkata pada mereka berempat berbicara. Xing Hen mengepalkan tinjunya dan menatap Li Jis dengan ekspresi yang tak tertahankan. Nona Xuan sudah menangis. Hanya Ji Yun yang memandang Lin Bai dan berteriak, Saudara Lin, Saudara Lin. Tolong tunjukkan belas kasihan. Lin Bai memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh dan berjalan menuju Li Jis dengan pedang tajam di tangan. Setiap kali Lin Bai mengambil langkah menuju Li Jis, semua orang tahu bahwa Li Jis selangkah lebih dekat dengan kematian. Dari awal sampai akhir, ayah Li Jis terus menatap Lin Bai dengan dingin, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya dingin dan kejam. Lin Bai merasakan tatapan tetua pengadilan ketertiban dan niat membunuhnya, tapi Lin Bai tidak berhenti dan berjalan menuju Li Jis. Sesampainya di depan Li Jis, Lin Bai meletakkan pedang iblis itu di leher Li Jis. Selama Lin Bai mengayunkannya dengan ringan, kepala Li Jis akan dipenggal oleh pedang Lin Bai. Ayo, Lin Bai, mari kita akhiri pertempuran ini. Li Jis memandang Lin Bai, tanpa sedikit pun rasa takut atau ketakutan di wajahnya. Lin Bai bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mati? Li Jis berkata dengan arogan, kita berada dalam pertarungan hidup atau mati. Karena kita kalah, kita harus mati. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menarik Li Jis dari tangannya. Tanah, wajahnya dalam kemarahan, dia mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan wajah Li Jis dengan keras. Bentak, suara tajam bergema di seluruh Pulau Suci. Li Jis pingsan karena tamparan Lin Bai dan terjatuh 10 meter dalam keadaan canggung. Li Jis, yang mendarat di tanah, meraung dengan marah, Lin Bai, meskipun aku dikalahkan dan meskipun aku mengakui kematian, jangan pernah berpikir untuk mempermalukanku. Apakah aku mempermalukanmu? Aku membangunkanmu. Lin Bai memandang melihat Li Jis, dia berkata dengan tenang. Bangunkan aku. Li Jis menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Lin Bai tersenyum dingin, menatap lelaki tua di luar Pulau Suci, yang merupakan ayah Li Jis, dan berkata dengan ringan, meskipun kamu memiliki putra yang baik, kamu telah memberinya keterampilan Shenlong yang paling kuat di benua kuno. 9 transformasi. Kamu tidak ragu-ragu melakukan perjalanan ke seluruh benua kuno agar dia menemukan garis keturunan naga. Kamu membuatnya menjadi sangat kuat dan menjadi salah satu putra semi-suci terkuat di Akademi Dongzu. Tapi, aku tidak mengajarinya menjadi manusia, seorang pejuang. Aku tidak mengajarinya apa artinya hidup. Seorang ayah yang seperti orang idiot, membesarkan seorang putra yang seperti orang idiot. Bukan begitu. Penatua Li, Anda adalah penatua dari pengadilan ketertiban ilahi, Anda memiliki kekuasaan tertinggi atas Dongzu, dan Anda memiliki posisi teratas di benua kuno ini. Kekuatan orang kuat, Anda mengangkat tangan, dan banyak orang kuat mengambil tindakan sebagai tanggapan. Tetapi bagaimana dengan Anda sekarang? Anda hanya bisa berdiri di luar lingkaran sihir Pulau Suci, menatapku dengan dingin, menatapku mencari kematian dengan dingin. Li Jis, tidakkah menurutmu itu konyol? Lin Bai berdiri di Pulau Suci dan tertawa liar. Semua prajurit di sekitar tercengang. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Lin Bai menyebut tetua Li idiot. Tidak hanya semua orang bijak dan pejuang, tetapi juga para tetua yang menyaksikan pertempuran di udara tertarik dengan kata-kata Lin Bai di saat ini. Kata-kata itu membuatnya takut. Ayah Li Jis, tetua dari pengadilan ketertiban ilahi, pembangkit tenaga listrik tertinggi di benua kuno. Saat ini, dia disebut idiot oleh Lin Bai. Li Jis berteriak dengan marah, diam. Lin Bai, aku kalah darimu karena kemampuanku lebih rendah dari orang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Jika kamu berani menjelek-jelekkan ayahku, jangan salahkan aku.
Lin Bai tersenyum, bagaimana denganmu? Apakah kamu lawanku? Li Jis, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku mengalahkanmu bahkan tanpa menggunakan 50% kekuatanku. Lin Bai menatap Li Jis dengan dingin dan berkata, apa? Li Jis tercengang dan tercengang saat mendengar kata-kata Lin Bai. Li Jis mengira Lin Bai telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan dengannya, tapi sekarang Lin Bai berkata bahwa dia bahkan tidak menggunakan 50% kekuatannya. Adalah kesalahan ayah jika seorang anak laki-laki tidak mengajar. Apakah salah jika aku mengatakan beberapa patah kata tentang ayahmu? Lin Bai terkekeh. Li Jis, kamu adalah salah satu jenius paling kuat di Akademi Selatan. Kamu memiliki kekuatan kultivasi yang tak tertandingi dan dikagumi oleh ribuan murid Akademi Dongzu. Tapi sekarang setelah kamu dikalahkan, kamu bersikeras mencari kematian. Semut masih hidup sia-sia, kamu lebih buruk dari semut. Orang sepertimu tidak layak disebut jenius, apalagi mati oleh pedangku. Lin Bai tersenyum dingin, menyingkirkan pedang iblis itu, oke hidup dalam penghinaan. Semut masih hidup, aku lebih buruk dari semut. Li Jis berdiri di reruntuhan Pulau Suci dengan putus asa, menatap punggung Lin Bai, dengan air mata yang menyakitkan di wajahnya. Lin Bai berkata, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Selain itu, kamu pergi ke Laut Danau Es bersamaku, dan aku dapat memberimu kesempatan untuk memasuki Pulau Yanglong. Setelah perang dengan Putra Suci, kamu datang ke Yanglong Pulau untuk menemukanku. Aku baru saja menamparmu, sekarang izinkan aku memberimu pesan. Jangan menganggap remeh orang lain, dan jangan menganggap dirimu terlalu serius. Sudah kubilang di Laut Danau Es, kebanggaan, dan kasih sayangmu yang malang akan membuat banyak orang sengsara. Awalnya aku mengira kamu mengerti, tapi sekarang tampaknya kamu benar-benar bodoh. Seorang pejuang sejati harus mendapatkan dia mampu membelinya. Dia bisa melepaskannya, He dapat menaklukkan kuda ganas itu, dan dia dapat menyelamatkan dunia. Pikirkanlah sendiri. Lin Bai berbalik, kembali ke puncak gunung, dan duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ayah Li Jis berada di Pulau Suci. Ketika dia melihat bahwa Lin Bai tidak membunuh Li Jis, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Lin Bai dengan tangan terkepal di tangannya. Lin Bai, keluarga Li berhutang padamu bantuan besar. Itu bukan karena kamu tidak membunuh Li Jis. Ini yang kamu katakan kepada Li Jis, kata ayah Li Jis dengan sungguh-sungguh. Lin Bai duduk di puncak gunung, tersenyum tipis, dan tidak berkomitmen. Bab 2359, menargetkan kampus selatan. Pada saat ini, Xing Hen terbang turun dari udara dan mendarat di samping Li Jis. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Lin Bai. Dia segera mendukung Li Jis yang hilang dan berjalan keluar dari Pulau Suci. Xing Hen dengan sukarela menyerah dalam perjuangan untuk posisi Putra Suci. Li Jis kembali ke Ji Yun dan Nona Xuan. Ketika dia melihat Lin Bai di Pulau Suci, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Apakah aku benar-benar salah jalan setelah bertahun-tahun? Di udara. Setelah ayah Li Jis melirik Li Jis, dia menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan menghilang di udara. Lingkaran sihir di Pulau Suci sedang beroperasi. Pulau Suci yang baru saja hancur akibat pertempuran antara Lin Bai dan Li Jis kini telah kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, semua prajurit masih terdiam karena terkejut karena pertempuran antara Lin Bai dan Li Jis. Pada saat ini, tepuk tangan meriah disertai tawa, oke, ini benar-benar pertarungan yang hebat. Akademi Selatan benar-benar penuh dengan bakat. Saya, Akademi Utara, juga ingin datang dan bertanya kepada murid-murid Selatan Akademi untuk beberapa tip. Wang Qing, apakah kamu berani bertarung? Tawa ini datang. Lin Bai mendongak dan melihat seorang prajurit yang tidak dikenali Lin Bai. Lan Yuxin datang ke sisi Lin Bai saat ini dan berkata dengan ringan, ini Chen Qing dari Beiyuan. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Chen, sebuah keluarga kuno di Beiyuan. Budidayanya sangat tidak dapat diprediksi. Di antara putra-putra semi suci di sini, kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat teratas. Lin Bai tercengang, pewaris keluarga kuno. Karena Chen Qing menantang Wang Qing, Lin Bai tidak dapat menghentikannya. Wang Qing sepertinya mengenal Chen Qing. Setelah mendengar tantangan Chen Qing, dia menunjukkan sedikit keraguan. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, meskipun aku tidak sekuat Lin Bai dan Li Jis, karena rakyat dari kampus utara adalah murid ingin belajar satu sama lain, saya ingin menemani Anda. Tolong. Wang Qing melompat keluar dan mendarat di udara. Chen Qing tersenyum sedikit dan mengangguk, tolong. Segera, Wang Qing meninju, langsung ke wajah Chen Qing.
Namun saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Pukulan Wang Qing begitu kuat hingga langsung menembus tubuh Chen Qing. Hantu! Lin Bai tertegun. Wang Qing juga terkejut dan berseru dari lubuk hatinya, apa yang terjadi? Chen Qing hanya berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Wang Qing sedang menjalankan kekuatan spiritualnya di sini, membombardir tubuh Chen Qing, tetapi tidak peduli seberapa keras Wang Qing berusaha, dia tidak dapat mengenai tubuh Chen Qing. Setiap kali serangan Wang Qing menembus tubuh Chen Qing, dia tidak terluka sama sekali. Setelah beberapa serangan, Wang Qing sedikit terkejut. Chen Qing tersenyum dingin saat ini, sepertinya kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu telah memasuki lingkaran sihirku. Haha, jika itu masalahnya, maka kamu akan kalah. Chen Qing meletakkan tangannya di dadanya saat ini, dan setelah beberapa perubahan dalam formula ajaib, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, formasi 1000 lapis. Menekan. Boom. Tiba-tiba, Lin Bai melihat Wang Qing seolah-olah dia ditekan oleh gunung yang berat, dan jatuh langsung ke tanah dari udara. Gaya gravitasi menekan tubuh Wang Qing dengan kuat, mencegahnya bergerak sama sekali. Ah! Wang Qing terbaring di tanah, berteriak berulang kali. Bahkan dari kejauhan, Lin Bai bisa mendengar suara tulang Wang Qing diremukkan. Aku menyerah! Aku menyerah! Wang Qing berteriak kesakitan saat ini. Setelah Chen Qing mendengar Wang Qing mengakui kekalahan, dia tidak langsung berhenti, tetapi menunjukkan cibiran di wajahnya dan terus mengendalikan lingkaran sihir untuk menghancurkan Wang Qing. Fang Yi, salah satu putra semi suci dari Akademi Selatan, berkata dengan dingin, berhenti, kakak laki-laki Wang Qing sudah menyerah. Chen Qing menyingkirkan lingkaran sihir saat ini, dan berkata dengan senyuman penuh arti, maaf, aku tidak mendengarmu. Setelah mengumpulkan lingkaran sihir, Chen Qing kembali ke puncak gunungnya. Saat ini, Fang Yi terbang dan mengirim Wang Qing keluar dari Pulau Suci. Apakah itu milikku? Apakah Chen Qing begitu kuat? Meskipun Wang Qing tidak sebaik Lin Bai dan Li Jis, dia tetaplah kuasa Hokage veteran dari Akademi Selatan, dan dia langsung dibunuh olehnya. Ya, langsung terbunuh. Ayo. Pada saat ini, para prajurit di luar Pulau Suci berseru. Lin Bai dan Lan Yuxin menyaksikan adegan ini dalam diam. Keterampilan mereka lebih rendah dari yang lain, dan Lin Bai dan Lan Yuxin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, tepat setelah Fang Yi mengirim Wang Qing keluar dari Pulau Suci, Kong Mo dari halaman barat keluar dan berkata, saudara muda Fang Yi dari halaman selatan, sepertinya saya ingat bahwa Anda hanya menjadi seorang kuasa anak suci belum lama ini. Kalau begitu, kita juga pernah ke sini. Beri aku beberapa gerakan, kata Kong Mo ringan. Fang Yi tertegun, wajahnya sedikit dingin, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, tolong beri pencerahan padaku. Lin Bai sedikit tertegun saat melihat Kong Mo mengambil tindakan terhadap Fang Yi. Lan Yuxin berkata, nama pria ini adalah Kong Mo, dan wanita di sampingnya bernama Kong Lianxin. Mereka berdua adalah murid keluarga Kong, sebuah keluarga kuno di Akademi Barat. Keluarga Kong adalah ras setengah manusia, dengan setengah dari Dewa Iblis di tubuh mereka. Garis keturunan. Lin Bai bertanya dengan heran, garis keturunan klan Dewa Iblis. Lan Yuxin berkata dengan sungguh-sungguh, ya, dikatakan bahwa dahulu kala, ada yang kuat pria yang mengira klan Dewa Iblis datang ke benua kuno, dan tubuhnya sebenarnya adalah seekor burung merak berwarna-warni yang digabungkan dengan nenek moyang keluarga Kong diturunkan. 4 keluarga kuno Akademi Dongzu, Gu keluarga mengumpulkan harta langka dari seluruh dunia, seni bela diri keluarga Lan luar biasa, dan sihir keluarga Chen formasinya tak tertandingi di dunia, dan garis keturunan Dewa Iblis keluarga Kong tidak boleh diremehkan. Lin Bai berkata, sepertinya musuh yang kuat. Kong Mo dan Fang Yi mulai bertarung, dan sebelum 30 gerakan, keduanya bertarung satu sama lain. Namun setelah 30 gerakan, Fang Yi dirugikan. Dengan 50 gerakan, Kong Mo menemukan cacat Fang Yi dan mematahkan salah satu lengan Fang Yi. Aku menyerah, kata Fang Yi enggan sambil menutupi lengannya. Terima. Kong Mo tersenyum bangga dan kembali ke gunung. Pada saat yang sama, segera setelah Kong Mo mundur, suara lain datang dari puncak gunung lainnya, Leng Qianshui dari kampus utara, mohon minta nasihat kepada Chen Qing, orang bijak dari kampus selatan. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening. Lan Yuxin juga sedikit curiga. Namun pada saat ini, saat halaman barat dan halaman utara bersama-sama menyerang putra kuasi suci dari halaman selatan, halaman timur menjadi sunyi. Gu Xing berkata, pernahkah kamu memperhatikan? Tampaknya pengadilan barat dan pengadilan utara telah bergabung untuk menangani putra kuasi suci dari pengadilan selatan terlebih dahulu. Gu Xi berkata, benar,
sekarang Lin Bai dan Li Jis sedang bertempur, vitalitas pengadilan selatan telah rusak parah. Tidak banyak orang kuat di antara putra-putra kuasi suci, dan Lan Yuxin sama kuatnya dengan Chen Qing, Kong Lianxin, dan lainnya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kampus Selatan. Si Zongxian berkata, karena kita semua telah melihat ini, Lin Bai secara alami melihatnya, dan saya bertanya-tanya bagaimana reaksi Lin Bai. Di luar Pulau Suci, Li Jis perlahan-lahan sadar kembali dan memandang absolut di tempat suci pulau. Leng Qiansui dari kampus utara bertarung melawan Chen Qing setelah ratusan gerakan, Leng Qiansui menang dengan bersih. Segera setelah itu, suara lain datang dari halaman barat, Kong Lianxin dari halaman barat, tolong beri saya nasihat dari orang bijak Zhang Xianqi dari halaman selatan. Bab 2360 saya ingin bertarung 10. Kong Lianxin dari kampus barat meminta nasihat kepada Zhang Xianqi, putra semi suci dari kampus selatan. Seorang wanita yang dingin dan cantik keluar dari puncak gunung dan muncul di udara. Saat Wang Qing dan Fang Yi dikalahkan oleh murid-murid dari kampus barat dan utara, Zhang Xianqi merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, Zhang Xianqi tersenyum tak berdaya, dan berpikir, ini benar-benar gilirannya. Zhang Xianqi segera mengambil tindakan untuk melawan Kong Lianxin. Setelah 50 gerakan, Kong Lianxin menang dengan mudah. Di luar Pulau Suci, Li Jis, yang telah sadar kembali, melihat pemandangan ini dan berkata dengan ekspresi tidak ramah, pengadilan barat dan pengadilan utara telah bergabung. Nona Xuan berkata dengan terkejut, saudara senior Li, apa yang kamu lakukan? Katakan. Li Jis berkata dengan dingin, pengadilan barat ketika para prajurit dari halaman utara melihat bahwa Lin Bai dan saya sama-sama terluka dalam pertarungan, mereka tentu saja ingin melenyapkan semua orang bijak dari halaman selatan terlebih dahulu. Nona Xuan berkata dengan heran, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Jis berkata, karena kita semua orang telah melihat ini, jadi tentu saja Lan Yuxin dan Lin Bai juga telah melihatnya. Sekarang mari kita tunggu keputusan Lin Bai dan Lan Yuxin. Jika saya tahu lebih baik, saya seharusnya membersihkan sampah di halaman utara dan barat terlebih dahulu. Setelah itu, ayo kita lawan Lin Bai lagi. Sekarang saya kalah, Lin Bai terluka parah, dan saya hanya bisa menonton prajurit di pengadilan barat dan utara merasa bangga. Mata Li Jis berkilat, dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Dengan kekalahan Zhang Xianqi di tangan Kong Lianxin, kini lebih dari separuh calon orang suci di Akademi Selatan telah hilang. Wang Qing, Fang Yi, Chen Qing, dan Zhang Xianqi tersingkir satu demi satu. Li Jis dikalahkan oleh Lin Bai dan tersingkir. Xing Hen memilih untuk berhenti sendiri. Sekarang satu-satunya putra semi suci yang tersisa di halaman selatan adalah Lin Bai, Lan Yuxin, dan Hua Muqing. Tetapi ketika Kong Lianxin mengalahkan Zhang Xianqi, Hua Muqing memandang Lan Yuxin dan Lin Bai dan berkata, Lin Bai, Yuxin, sepertinya aku akan datang. Aku akan menyerahkan Pulau Suci padamu. Hua Muqing juga berkata, terlihat bahwa Akademi Barat dan Akademi Utara bekerja sama untuk mengincar putra kuasi Santo dari Akademi Selatan. Sekarang Zhang Xianqi telah kalah, lawan terbaik di antara anak-anak kuasi Santo dari Akademi Selatan adalah Hua Muqing. Saat ini, Chen Qing keluar lagi. Chen Qing tersenyum dan berkata, tolong undang Hua Muqing, orang bijak dari halaman selatan. Tapi ketika Lin Bai melihat Chen Qing berjalan keluar, dia segera melintas dan muncul di udara, Lin Bai, orang yang kuasi orang bijak dari halaman selatan, silakan datang ke halaman barat. Tolong beri saya beberapa nasihat dari semua putra semi suci di Akademi Utara. Sebelum Chen Qing bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Lin Bai. Lin Bai berbicara lebih dulu, menantang putra-putra kuasi suci di halaman barat dan utara. Chen Qing tertegun, menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki Lin Bai, kamu baru saja bertarung dengan Li Jis dan kamu sedikit banyak terluka. Lebih baik sembuhkan lukamu sekarang. Tidak dibutuhkan. Lin kata Bai dengan tenang. Chen Qing sedikit tersenyum, awalnya, saya berencana memberi Anda waktu untuk sembuh, dan saya akan merawat putra-putra kuasi suci lainnya di halaman selatan terlebih dahulu, tetapi karena saudara muda Lin Bai sangat percaya diri dan ingin melawan saya meskipun dia terluka, maka baiklah, aku akan mewujudkannya untukmu. Tolong, kata Chen Qing sambil tersenyum dingin. Lin Bai melirik Chen Qing dengan jijik dan berkata, saya pikir Anda telah salah paham. Anda bukan satu-satunya yang saya tantang. Apa yang baru saja saya katakan adalah, tolong beri saya nasihat dari semua orang bijak di halaman barat dan utara. Yang aku tantang, semuanya adalah putra kuasi suci dari dua akademimu. Lin Bai berdiri di udara,
menatap dingin ke arah Chen Qing, Kong Mo, Kong Lianxin, Leng Qiansui dan yang lain. Ketika Chen Qing mendengar ini, dia tertegun dan berkata, Lin Bai, apa maksudmu? Lin Bai mencibir dan berkata, apa maksudmu? Apa kamu tidak mengerti? Bagaimanapun, cepat atau lambat kita akan dikalahkan. Kamu pergi bersama dan aku akan membersihkan bersama, agar kamu tidak menjadi seperti sekelompok lalat, berdengung dan menjengkelkan. Chen ketika Qing mendengar ini, wajahnya menjadi marah. Tidak hanya Chen Qing, tetapi sekarang semua putra semi suci di halaman barat dan halaman utara tampaknya setengah terhina, dengan wajah yang sangat tidak ramah. Kong Mo sangat marah dan meraung, Lin Bai, kamu sangat sombong. Apakah kamu ingin menyapu putra-putra kuasi suci dari dua halaman kita dengan kekuatan satu orang? Kong Lianxin juga sedikit marah dan memandang Lin Bai dengan mata dingin. Ada ekspresi rumit di wajah cantik Leng Qiansui, dia sedikit takut pada Lin Bai. Apa? Bukankah anak-anak kuasi suci dari halaman barat dan halaman utara berani bertarung? Kalau begitu, keluarlah dari Pulau Suci dan jangan malu di sini. Lin Bai berdiri dengan dingin di udara dengan ekspresi dingin. Kong Mo sangat marah, mengambil satu langkah ke depan, muncul di samping Chen Qing, dan berkata dengan dingin, Oke, saya ingin melihat apakah orang bijak Anda dari Akademi Selatan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan berani membuat seperti itu berisik. Chen Qing mencibir, karena jika kamu mencari kematian, maka jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Kong Lianxin juga datang ke sisi Kong Mo. Setelah ini, putra-putra kuasi suci lainnya dari halaman barat dan halaman utara keluar satu demi satu dan muncul di udara. Leng Qiansui akhirnya menghela nafas tak berdaya dan datang ke sisi Chen Qing. Ada total 10 putra kuasi suci di halaman barat dan halaman utara, dan sekarang mereka telah memilih untuk mengambil tindakan. 10 orang membentuk lingkaran, mengelilingi Lin Bai. Pertarungan sengit dengan 1 lawan 10 akan segera terjadi. Para prajurit di luar Pulau Suci berseru, Lin Bai. Apakah dia gila? Dia ingin bertarung dengan 1 orang melawan 10 putra kuasi suci dari halaman barat dan utara, termasuk Leng Qiansui. Kong Lianxin, Kong Mo, Chen Qing, seorang jenius yang tiada taranya. Gila, gila, Lin Bai gila. Para prajurit yang bertarung di luar Pulau Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Nona Xuan berdiri di samping Li Jis, wajahnya penuh kepanikan, dan dia berkata kepada Li Jis, kakak senior Li, apakah kamu baru saja melakukan kesalahan dan mematahkan otak Lin Bai? Li Jis menghela nafas tak berdaya. Lin Bai, benar-benar menjengkelkan sampai mati. Tapi tidak peduli betapa berseru atau gilanya dunia luar, 10 putra semi suci dari halaman barat dan utara sekarang berdiri di hadapan Lin Bai. Kakak senior Kong Lianxin, kakak senior Kong Mo, kalahkan dia, kalahkan orang sombong ini. Kakak senior Kong Lianxin, ayolah, berjuang untuk kampus barat kita. Kakak senior Chen Qing, kakak senior Leng Qiansui, ayolah. Kampus utara, kita harus menang, halaman barat harus menang. Ayo. Saat Lin Bai membuka mulutnya untuk langsung menantang semua putra kuasi suci di halaman barat dan halaman utara, hal itu juga membuat marah para pejuang dari dua halaman, dan mereka mulai mengaum dengan liar. Lin Bai, menderita kematian. Pada saat ini, 10 orang suci semu dari halaman barat dan utara mengepung Lin Bai. Kong Mo meraung dengan marah, dan kekuatan yang kuat di tubuhnya bergegas menuju Lin Bai dan meninjunya. Kong Mo mengambil tindakan, dengan kekuatan dahsyat yang mengejutkan dunia. Saat Kong Mo mengambil tindakan, mata Chen Qing bersinar, dan susunan yang diatur secara diam-diam mulai bergerak, susunan 1000 kali lipat. Tekan. Kong Lianxin, Leng Qiansui, dan putra-putra kuasi suci lainnya menyerang satu persatu. Lin Bai berdiri di antara 10 orang, matanya berkedip-kedip. Ketika dia melihat 10 orang bergegas mendekat, dia berteriak pelan, ayo pedang.